Lingkungan hidup dengan saya Marcelina Margareta, kelas HUT 2B dengan NIM 211211033. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Istilah ini bahkan mempunyai cakupan sangat luas seiring perkembangannya. Namun secara sederhana, lingkungan berhubungan erat dengan alam dan penyusunnya. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Lingkungan memegang peran sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia, dan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Isu lingkungan. Global isu yaitu topik hangat seputar kondisi lingkungan. Isu lingkungan dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, isu lingkungan lokal, yaitu efek dari kegiatan yang ada di permukaan bumi, baik yang alami maupun perbuatan manusia. Kedua, isu lingkungan nasional, yaitu permasalahan lingkungan yang akibatnya dapat dirasakan cukup luas. Yang ketiga, isu lingkungan global, yaitu permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dan alam yang dapat mempengaruhi lingkungan secara keseluruhan. Isu lingkungan lokal. Contohnya pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh dua sumber. Yang pertama, faktor internal secara alamiah, seperti debu yang berterbangan akibat tiupan angin, letusan gunung berapi, proses pembusukan sampah organik, dan kebakaran hutan. Faktor eksternal karena ulah manusia seperti hasil pembakaran bahan bakar fosil oleh pabrik, pencemaran udara dari bahan bakar fosil oleh kendaraan, dan penyemprotan zat kimia di udara seperti pestisida. Cara mengatasi pencemaran udara: yang pertama, menanam dan merawat tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Kedua, gunakan kendaraan bermotor dengan seefisien mungkin seperti penggunaan transportasi umum. Ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Akibat pencemaran air. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Kedua, terjadinya ledakan ganggang dan tumbuhan air. Ketiga, tersumbatnya peparing reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Keempat, dalam jangka panjang adalah kanker dan karena cacat. Kelima, kematian biota kuno seperti plankton. Keenam, kerusakan sumber air. Ketujuh, mutasi sel, kanker, dan leukemia. Cara mengatasi pencemaran air yang efektif: pertama, mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Selanjutnya, tidak membuang sampah ke sungai. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia atau buatan manusia masuk dan merubah lingkungan alami. Disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi atau pasca tsunami. Kedua, faktor eksternal, yaitu limbah domestik berupa sampah dan limbah industri seperti pencemaran tanah. Isu lingkungan nasional, yakni hujan asam. Hujan asam adalah turunnya derajat keasaman air hujan karena terjadinya reaksi antara polutan dengan air di udara membentuk suatu komposisi baru di udara yang bersifat asam dan turun bersama hujan. Dampaknya yaitu berkaitan dengan partikular masuk ke sel pernapasan, kematian tumbuhan dan hewan. Ketiga, korosif terhadap material dan memudarkan warna. Yang kedua adalah tsunami. Tsunami merupakan serangkaian gelombang yang terjadi ketika sekumpulan air yang besar secara cepat berpindah tempat. Penyebabnya adalah terjadi karena gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, hantaman meteor di laut, pergerakan besar di atas dan bawah air, ledakan di bawah air, dan pergerakan lempeng bumi, dan pengujian bola nuklir. Isu lingkungan global, contohnya La Nina. La Nina adalah fenomena alam di mana suhu air laut di Samudra Pasifik menurun, sehingga berada di bawah rata-rata dari daerah sekitarnya. Pendinginan yang tidak biasa ini bahkan terjadi hingga anomali suhu melebihi 0,5 derajat Celcius. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim di Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara posisi barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, namun efeknya bisa dirasakan ke seluruh penjuru dunia dan seringkali berujung pada bencana alam. Ini merupakan bagaimana proses pemanasan global terjadi. Isu lingkungan global lainnya yakni kerusakan lapisan ozon. Ozon merupakan teri atom oksigen yang ada di atmosfer bumi. Kerusakan ozon yakni berkurangnya atau hilangnya lapisan ozon di dalam atmosfer bumi.